Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pamun. Dan di video kali ini kita akan membahas lagi terkait dengan aplikasi Dapodik. Ya, jadi di video sebelumnya ataupun di media sosial kita sudah mengatakan bahwa untuk yang PAUD, TPA, SPS dan KB itu yang PAUD non formal ya. Itu kelulusannya ada di versi 2025. Nah, jadi Bapak Ibu ya, untuk diketahui ya mungkin sobat-sobat yang operator SD ataupun PAUD ya, itu kalau kelulusan TPA, KB, SPS itu berada di versi 2025. Jadi bagi yang mungkin siswanya itu ketika Bapak Ibu tarik ya, Bapak Ibu yang ada di SD ketika mau tarik yang PAUD itu tidak ada, mungkin belum diluluskan ya. Khusus yang memang dia dari KB, TPA, dan SPS. Nah, kalau dia dari TK, ya layanannya TK ataupun bentuknya TK dari PAUD, itu dia lulusnya otomatis. Nah, jadi kita buka dulu aplikasi Dapodiknya. Jadi Bapak Ibu ya terkait dengan aplikasi Dapodik di PAUD non formal ini ya, di sini saya pakai yang KB ya. Nah, jadi Bapak Ibu untuk meluluskan data siswanya itu ada di bagian menu peserta didik ya, di bagian peserta didik, Bapak Ibu klik aja di bagian peserta didik. Nanti Bapak Ibu pilih saja salah satu peserta didik yang akan apa namanya dia lulus dari sekolahnya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada yang namanya menu lulus ya, ada yang namanya menu lulus di bagian di sini. Nah, di versi 2024 kemarin ini tidak ada di bagian ini kecuali kita masukkan ke dalam rombelnya ya. Jadi ini perbedaannya. Nah, kemudian di sini sudah ada tulisan Bapak Ibu. Peserta didik yang diluluskan hanyalah peserta didik yang berada pada rombel tingkat akhir ya. Misalkan TKB, jadi yang PAUD itu hanya berlaku yang untuk TKB. Nah, kemudian kelas 6 di SD, kelas 9 di SMP, dan kelas 12 ataupun 13 di SMA SMK. Kemudian di paket A-nya ya tingkat 2, kemudian kelas 6, paket B ada di tingkat 4, kelas 9, dan paket C itu ada di kelas 12. Ya, jadi untuk yang PKBM ataupun kesetaraan seperti itu ya. Nah, jadi untuk yang PAUD itu lulusannya ada di bagian peserta didik, kemudian Bapak Ibu klik saja salah satu nama sekolahnya, apa nama peserta didiknya yang akan lulus, kemudian klik di bagian registrasi. Selanjutnya Bapak Ibu pilih di mana apa namanya di menu lulusnya ataupun opsi lulusnya. Kemudian silakan berikan tanggal lulusnya ya ataupun sesuai dengan sertifikat kelulusannya ya. Nah, kemudian klik simpan dan tutup. Baik, Bapak Ibu, kita masuk ke teknisnya. Yang pertama, Bapak Ibu login Dapodik. Setelah login, klik aja di bagian peserta didik. Kemudian klik di bagian ini, kemudian klik di bagian registrasi ya. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu klik di bagian lulus. Setelah lulus, tentukan tanggal kelulusannya berdasarkan tanggal kemarin Bapak Ibu membuat sertifikat kelulusan ataupun ijazahnya ya. Nah, kemudian setelah itu kita klik simpan dan tutup. Nah, jadi bagi peserta didik ya yang akan Bapak Ibu luluskan, jangan lupa untuk dilengkapi yang namanya NID ya, NIS ya, nomor induk siswanya. Nah, jadi jangan lupa untuk diinput nomor induk siswanya ya. Dan kemudian klik simpan dan tutup. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian klik simpan dan tutup. Nah, jadi kalau Bapak Ibu biar nggak capek nulis-nulis lulus, Bapak Ibu blok aja ya. Kemudian Ctrl C di keyboard. Kemudian nanti simpan dan tutup. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti silakan nanti Bapak Ibu pilih yang lain lagi ya. Nah, tekan lagi di bawah ini masukkan apa namanya nomor induk siswa, baru nanti Bapak Ibu klik di bagian lulus ya. Pilih lulus, kemudian tentukan tanggal kelulusannya berdasarkan ijazah atau sertifikat kelulusan, nanti tinggal kopas saja seperti ini. Jadi cukup mudah dan gampang ya Bapak Ibu. Jadi nggak harus menulis lulus selalu gitu ya. Karena kita sudah kopas sekali, baru nanti kita klik simpan dan tutup. Jadi seperti itu ya. Nah, setelah melakukan yang namanya konfirmasi kelulusan ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, Bapak Ibu cuma klik data siswa, kemudian registrasi, kemudian pilih lulus, kemudian tanggal sertifikat lulusnya, kemudian alasannya lulus, dan kemudian nanti Bapak Ibu silakan ke PD keluar lagi.
Nah, di sini di PD keluar, ya Bapak Ibu akan menemui data-data siswa yang Bapak Ibu luluskan. Nah, ini jangan lupa untuk di input nomor sertifikat kelulusannya. Nah, untuk nomor sertifikatnya, silakan nanti Bapak Ibu klik tambah. Nah, di sini nanti ada yang namanya sertifikat kelulusan PAUD. Nah, kemudian nomor sertifikatnya berapa, kemudian nyata tangannya berapa, siapa, ya. Boleh pakai titel nggak Pamun ya, sesuai dengan yang dicatat di sertifikatnya. Kalau memang ada titel ya silakan. Kemudian tanggal tanda tangan si sertifikatnya. Nah, jadi kalau sudah nanti Bapak Ibu klik simpan. Misalkan nih nomornya 12 1 2 3 4 5 misalkan. Kemudian tanda tangan misalkan Pak Mun misalkan namanya ya. Nah, kemudian tanggal tantangannya tanggal berapa dia tantangan, dia buat itu, kemudian klik simpan. Nah, nantinya Bapak Ibu silakan sinkron. Nah, batasnya untuk pengisian ini itu sampai Desember ya, karena nanti kalau keluar data apa namanya aplikasi baru itu biasanya data di PD keluarnya hilang. Jadi Bapak Ibu pastikan kalau ini mau menginput data ijazah ini sebelum Desember 2024 ya nanti. Nah, kemudian nanti kalau memang ada kesalahan, Bapak Ibu klik aja hapus ya. Jadi bisa di entry dan hapus ya. Nah, kemudian klik aja hapus. Nah, jadi aman ya Bapak Ibu. Jadi bisa entry balik kalau memang ada yang kesalahan. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu terkait dengan apa namanya entry nomor ijazah. Jadi setelah diluluskan ya, kemudian jangan lupa untuk di entry nomor ijazahnya. Jadi seperti itu ya. Dan ini berlaku di semua jenjang Bapak Ibu, bukan hanya di PAUD aja ya. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu silakan sinkronisasi aplikasi Dapodik seperti biasa dan mengirim data ya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Mungkin itu video singkat di eh, pertemuan kali ini. Nanti kita akan bahas video-video yang lainnya. Nanti silakan Bapak Ibu cek di deskripsi video terkait dengan video-video yang lain yang akan kita bagikan di channel ini. Saya Pak Munir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share, like, dan subscribe bagi yang belum. Sampai jumpa di video selanjutnya.